Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Neng Agustian Suci Setiani dari kelas 2 Sistem Informasi B Politeknik Kalteks Riau dengan NIM 2357301093. Baiklah, pada video pertemuan 6 di mata kuliah mobile kali ini, saya akan menjelaskan tentang splash screen, kemudian activity versus fragment, dan pembuatan fragment. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang splash screen terlebih dahulu. Nah, splash screen merupakan sebuah tampilan layar pembuka dalam aplikasi yang muncul saat pertama kali dijalankan. Nah, sebelum masuk ke halaman utama, seperti login atau home, itu kita biasanya menggunakan splash screen. Nah, eh, untuk apa sih kita menggunakan splash screen tersebut? Nah, splash screen biasanya digunakan untuk menampilkan logo atau branding dari aplikasi. Berarti misalkan kalau misalnya itu splash screen tuh kayak loading gitu dia, teman-teman semua. Kayak loading gitu. Nah, nanti kan loading itu kan akan muncul tampilan dari kayak mana sih logo kita, eh, kemudian pokoknya logo deh misalnya, menampilkan beberapa menit deh gitu. Itu merupakan splash screen itu digunakan untuk itu. Kemudian itu menjalankan proses awal seperti mengambil data atau mengecek sesi pengguna, kemudian memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, di sini kan kita sudah mencobanya kemarin di lab tentang splash screen ini. Nah, jadi saya akan menuliskannya saja, kemudian saya akan lanjut ke tugas saya nantinya. Kemudian di sini kita akan mencoba menggunakan splash screen dalam waktu delay itu 2 detik, teman-teman semua. Nah, kemudian di mana caranya itu kita buat dulu kan package pertemuan 6 di mana kita buat activity-nya itu dengan nama splash screen activity. Nah, lalu kita tambahkan kode berikut. Nah, di sini delay-nya itu 2000. Ini kemarin tuh kalau nggak salah long ya, long 2000 itu selama 2 detik delay-nya. Nah, di sini ada ini splash screen. Nah, itu pemanggilannya nanti. Kemudian kita sesuaikan di Android manifest kita agar menjadi splash screen. Kalau nggak salah ini tuh kita nambah ya satu. Nah, itu splash screen kemudian exportnya menjadi true. Nah, kemudian yang ketiga adalah desain activity splash screen XML sesuai dengan keinginan. Set warnanya itu tambahkan satu image. Nah, berarti kemarin itu kan kita udah ini kan buat splash splash screen kita kemarin tuh memasukkan gambar. Nah, gambar itu untuk gambar komputer atau gambar apa gitu kan. Kemudian kita kasih splash screen itu di tengah-tengah dengan delay itu 2 detik kemarin. Nah, itu untuk warnanya itu kita sesuaikan aja gitu. Nah, gimana bagusnya. Nah, kayak gini kan kalau dia tuh kan gambar handphone tuh splash screen-nya tuh bebas gitu. Kemudian jalankan gitu aplikasinya itu. Kemudian splash screen-nya itu kita bisa menggunakan progress bar. Nah, ini kita tambahkan nanti itu. Nah, ini dia contohnya. Kemudian ini dia apanya? Oke, mana dia? Ini dia splash screen-nya. Yang bulat-bulat ini. Nah, itu dia. Nah, topik yang kedua yaitu adalah activity versus fragment. Nah, di mana setiap kita akan membuat halaman baru, kita akan membuat sebuah activity, lalu meletakkan komponen tertentu hingga membentuk desain yang kita inginkan, gitu kan. Ini kan kemarin. Nah, namun penggunaan activity yang memiliki beberapa hal yang harus diperhatikan, terutama pada konsumsi memori dan performa yang cukup boros. Nah, activity lebih berat dibandingkan fragment karena memiliki life cycle penuh, yaitu on create, on start, on rhythm, on pause, on stop, dan on destroy. Setiap activity memiliki sendiri-sendiri sehingga berpindah antara activity akan lebih lambat dibandingkan dengan fragment. Kayaknya itu kita terasa juga kemarin itu pas di lab kan kita udah coba apa namanya fragment ya. Kita udah coba fragment. Nah, benar kita bandingkan aja dengan activity itu cara kerja dari fragment itu lebih cepat daripada activity. Itu. Nah,
sini kita tuh disuruh membuat activity yang namanya itu kan six activity. Nah, di dalam six activity ini terdapat 3 fragmen. Nah, fragmen 1, 2, dan 3. Nah, kemudian itu selain perbandingannya tadi, ada keunggulan dari fragmen itu tersendiri. Yang pertama, di mana mengurangi jumlah activity sehingga aplikasi itu lebih ringan dan cepat karena hanya satu activity yang menanganikan kita buat nih di dalam satu activity. Nah, di dalam activity itu terdapat fragmen. Misalnya 3 fragmen deh, fragmen 1, 2, sama 3. Nah, di dalam fragmen ini terdapat di dalam activity. Jadi, cara kerja dari fragmen ini lebih cepat dibandingkan activity gitu. Apalagi di dalam Android Studio itu kan misalnya kalau laptop kita speknya itu enggak spek yang tinggi tuh bakal nge-loadingnya itu lama gitu. Jadi cara kerja yang cepat itu bisa kita atasi dengan adanya fragmen tadi. Kemudian memungkinkan navigasi lebih fleksibel dengan menerapkan button navigation, view page atau tab layout untuk berpindah antar layar tanpa harus membuat ulang UI. Nah, itu yang seperti saya jelaskan tadi. Kemudian mengoptimalkan penggunaan memori karena fragmen dapat dimuat dan dilepas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian fragmen itu adalah bagian dari UI kita, tampilan dari UI-nya tadi yang digunakan kembali dalam sebuah activity. Nah, itu dia. Nah, topik yang kedua itu adalah pembuatan fragmen. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat apa ya? Kan udah buat package pertemuan 6, terus nama itu dengan buat file baru dengan nama six activity. Nah, di dalam six activity ini terdapat 3 fragmen. Nah, ini di bagian activity 6 XML di bagian layoutnya. Nah, ini dia. Nah, ini contoh, ini codingannya. Kemudian ini contohnya, kita menambahkan 3 button, toolbarnya jangan lupa. Kemudian kita menambahkan sebuah frame layout sebagai container frame. Pastikan constraint terpasang. Ini ya, jangan lupa memasangkan constraint-nya. Kemudian kita menambahkan frame layout-nya. Pastikan bahwa layout height-nya itu 0 dp ya. Nah, kemudian kita buat fragmen yang dibutuhkan. Kita klik new, kemudian kita klik kanan ya, klik fragmen, kemudian kita pilih fragmen blank. Seperti itu fragmennya masih kosong dan kemudian kita ganti namanya itu 1 fragmen. Begitu pula dengan yang fragmen 2 dan 3. Nah, kemudian ini kita hapus bagian yang dari line 10 sampai line 19, kemudian dari line 21 sampai yang terakhir. Kayak gini hasilnya tuh gini. Nah, gini dia hasilnya. Itu untuk ketiga fragmen itu ya. Kemudian buka fragmen 1, kemudian kita ubah teksnya sesuai yang kita inginkan, backgroundnya gitu. Nah, kayak gini nih. Ini terserah kita. Fragmen 1, fragmen 2, sama 3-nya. Terserah kita. Nah, kemudian kita definisikan fungsi untuk mereplace fragmen container di six activity. Nah, ini kita panggil gitu untuk menampilkannya di override-nya itu. Ini dia. Nah, ya. Kemudian jangan lupa tambahkan override on create. Itu untuk nge-replace-nya back to back atau add to backstage gitu. Kemudian ini tampilannya kayak kemarin tuh.
kita harus aturkan. Yang ini misalnya kan buttonnya kan button 1, 2, 3. Nah, yang dari 3 itu ke kiri, button 3 ke button fragment 2, fragment 1 gitu kan. Itu fragment 1 itu balik ke fragment 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu di bagian tugas project kita yang disuruh itu adalah kita menerapkan splash screen tadi pada project kita, kemudian membuat 3 buah tombol di main activity untuk berpindah ke suatu activity di mana activity tersebut menampilkan halaman berikut. Yang pertama itu adalah profil fragment yang dimana itu menampilkan logo, nama, sama alamat dan hobi, kemudian setting fragment itu untuk tampilan list menu pengaturan yang dimana memiliki 4 buah tombol dengan vektor aset, kemudian about fragment. Nah, dimana segmentasi itu kita menjelaskan dan tunjukkan space screen serta durasinya, kemudian jelaskan perbedaan kita menggunakan fragment dan activity, kemudian penerapan fragment dan penjelasan list view jika ada. Nah, jadi di sini saya udah membuat ini ya, splash screen-nya tuh di sini. Nah, untuk bagian itu splash screen-nya itu kita atur waktunya tuh 4.000 time release atau 4 detik. Kemudian di sini dibagi splash screen-nya. Dia kita sesuaikan warnanya itu dengan warna project kita. Di sini tuh kita buat warna ungu ya, logo glow up-nya. Ya, langsung kita run saja deh kalau gitu. Nah, ini dia tampilan dari splash screen itu selama 4 detik. Nah, kemudian dia itu akan masuk ke halaman login. Klik. Nah, ini halaman utamanya. Kemudian kita disuruh untuk di bagian profil fragment itu tampilkan logo, nama, alamat, dan hobi. Di sini kita coba ke bagian ini. Nah, itu udah ada logo, nama, alamat, dan hobi. Ini bisa kita edit. Nah, kita coba edit alamatnya itu misalnya di ini, kemudian kita simpan. Nah, dia otomatis akan tersimpan. Dan di bagian settingnya itu ada ini ya, bahasa, tema, keamanan, sama akun. Nah, terdapat list view di bagian bahasa. Bahasa itu ada Indonesia, Inggris, Jepang, Korea, dan Spanish. Kemudian di bagian about-nya itu tampilannya itu cukup sederhana karena belum kami ubah. Tentang tim pengembang itu kemudian tujuannya, terus tujuan dari aplikasi Glow Up. Ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ingrid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.